Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu dalam pelajaran usul fiqh untuk kelas 9 dari SMP Al-I'tisam Karawang. Pertemuan yang kedua ini kita akan mengenal tentang Al-Waraqat, yaitu kitab yang akan kita kaji, kitab panduan ya, kitab panduan, kitab yang akan kita kaji ya. Kitab ini seperti apa dan bagaimana ya. Baik. Pertama adalah kita harus mengetahui judulnya. Judul kitab ini apa begitu ya. Judul kitabnya adalah Al-Waraqat. Judul kitabnya adalah Al-Waraqat. Ya. Panjang ya, Al-Waraqat. Al-Waraqat adalah jamak dari Al-Waraqah, yang artinya lembaran kertas atau daun. Ustaz ulangi, Al-Waraqat adalah jamak dari Al-Waraqah, yang artinya lembaran kertas atau daun. Jamaknya di sini termasuk jamak apa? Jamak muannas salim. Dinamakan demikian, yakni dinamakan Al-Waraqat, karena kitab ini kecil, yang hanya terdiri dari beberapa lembar saja. Begitu. Sehingga kalaupun kita membaca sekali majelis, sebenarnya kita bisa membaca sekaligus. Gitu. Tapi insya Allah, untuk pelajaran kita ini kita pelajari sampai 1 tahun. Jadi kita insya Allah sedikit demi sedikit kita mengkaji kitab Al-Waraqat ini. Kitab kecil. Kitab ini merupakan salah satu matan kitab usul fikih yang ringkas. Jadi tidak dijadikan kitab ini merupakan salah satu matan kitab usul fikih yang sangat ringkas dan dijadikan sebagai tangga pertama dalam mempelajari ilmu usul al-fiqh. Ya, ilmu usul fiqh. Ilmu usul fikih ini adalah ilmu yang sangat penting yang kemarin sudah kita bahas tentang mengenal ilmu usul fikih ya. Untuk mempelajarinya ada beberapa tangga yang harus kita lewati ya. Sebagaimana kita sekolah, kita harus melalui TK dulu, kemudian SD, SMP, SMA, baru kuliah begitu. Perguruan tinggi. Demikian juga kita belajar ilmu usul fikih mulai dari yang sangat dasar sekali yaitu Al-Waraqat. Jadi tangga awal kita belajar ilmu usul fikih adalah Al-Waraqat. Ya. Dan itu sudah ditetapkan oleh para ulama ya, dimanapun. Ya. Bukan hanya di kita di Indonesia, akan tapi di banyak di dunia ini, di Timur Tengah ya. Di mana saja seseorang yang memulai belajar ilmu usul fikih adalah dengan mengkaji kitab Al-Waraqat terlebih dahulu. Baru setelah itu kitab yang lebih tebal lagi, kemudian lebih tebal lagi dan lebih lebar lagi. Ya. Baik, kita mengenal penulis kitab ini, yaitu mengenal Imam Al-Juwaini. Al-Imam Al-Juwaini. Siapa beliau? Nama beliau adalah Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad bin Abdullah bin Haywai Al-Juwaini An-Naisaburi. Abul Ma'ali. Beliau Abul Ma'ali adalah kunyah beliau, Abul Ma'ali. Beliau dari Naisabur, ya Naisabur. Di mana Naisabur itu? Naisabur itu kalau kita perhatikan adalah daerah Khurasan. Daerah Khurasan itu
sekarang ya meliputi Iran. Ya, itu adalah daerah Khorasan sampai kepada India ya. Kalau sekarang ada Pakistan, ada Afghanistan, itu termasuk daerah Khorasan. Baik. Beliau lahir 18 Muharram 419 Hijriah dan wafat 25 Rabiul Akhir 478 Hijriah. Beliau dikenal dengan gelar Imamul Haramain. Kenapa beliau disebut Imamul Haramain? Karena beliau tinggal di Makkah 4 tahun. Ya, tinggal di Makkah 4 tahun. Ngapain? Mengajar dan berfatwa di Masjidil Haram. Nah, ini sehingga beliau menjadi guru dari ulama-ulama Hijaz. Begitu. Kenapa beliau pindah ke Makkah atau ke Hijaz? Beliau hijrah ke Hijaz karena ada konflik di sana di Naisabur begitu antara beberapa afiliasi ya, yaitu dari kalangan pengikut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan ahlul bid'ah yang lainnya. Itu terjadi konflik, kemudian beliau hijrah ke Hijaz begitu. Maka Al-Imam Al-Imam Al-Juwaini ini mempunyai sisi akidah adalah masuk kategori mengikuti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau dikenal dengan Asy'ariyah. Beliau termasuk ulama besar dalam madhab Asy-Syafi'i. Bahkan disebut juga sebagai muhakkik dari madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Penulis kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Ya, jadi beliau penulis kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab yang berjumlah 20 jilid. Masya Allah. Besar sekali nih. Sehingga ini disebut dengan kitab ensiklopedi. Ya. Kitab ensiklopedi dalam fikih. Ya. Ditulis oleh Al-Imam Al-Juwaini. Begitu. Beliau juga seorang usuli. Usuli maksudnya adalah seorang ahli ilmu usul fikih. Ya, usuli disebutnya. Ahli ilmu usul fikih disebutnya usuli. Ya, kalau ahli nahwu disebut nahwi. Kalau ahli ilmu fikih disebutnya apa? Al-faqih. Al-faqih. Dan beliau juga adalah mutakallim. Kenapa disebut mutakallim? Karena beliau adalah termasuk ahli ilmu kalam. Ahli ilmu kalam. Ilmu kalam itu adalah ilmu bagaimana seorang itu berbicara, berdebat, ya, dan itu disebut dengan ilmu kalam. Maka tulisan-tulisan beliau juga terpengaruh, ya, terpengaruh dengan metodologi mutakallimin, ya, metodologi mutakallimin, para ahli kalam, termasuk juga di dalam tulisan beliau yang ringkas ini, yaitu Al-Waraqat ini ada pengaruh-pengaruhnya. Akan tetapi insya Allah kita akan mengkajinya dengan sedikit demi sedikit, walaupun mungkin bagi bagi orang-orang yang pemula sama sekali mungkin saja agak susah, akan tapi kita sedikit demi sedikit kita akan mempelajari mungkin kata per kata ataupun kalimat per kalimat begitu insya Allah, karena dia adalah sifatnya matan kecil begitu. Untuk syarahnya beragam. Para ulama mensyarah kitab Al-Waraqat ini. Dari ulama terdahulu sampai sekarang itu terus bermunculan syarah ataupun penjelasan-penjelasan kitab Al-Waraqat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Demikian kita mengenal kitab Al-Waraqat dan juga mengenal Al-Imam Al-Juwaini. Nah, di situ lihat ada gambar
Itu adalah scan atau bagian daripada matan kitab Al-Warakat, tepatnya covernya, yaitu matan Al-Warakat. Dan ini adalah foto siapa ya ini ya? Ya, yang mengajarkan kitab ini bersama antum sekalian. Ya, barangkali kita lama tidak bertemu, maka nggak apa-apa kita bertemu di media-media seperti ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.